Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, senang sekali hari ini saya Dwi Vera kembali hadir menemani Anda dalam Harmoni Bali untuk edisi hari ini. Dan kita akan berbincang terkait mengenali bipolar, seperti itu pemirsa. Seperti yang kita ketahui, gangguan mental ini merupakan hal yang lazim di dunia. Dan tentunya di Indonesia, salah satu gangguan mental tersebut adalah bipolar. Masyarakat Indonesia banyak yang belum paham seperti apa gangguan bipolar dan bagaimana dampak atau efeknya. Dan hari ini kita akan membahas dan mengenali seperti apa gangguan bipolar. Dan di studio telah hadir dua narasumber yang sudah siap juga untuk sharing ya kepada pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada. Baik pemirsa, yang pertama adalah Dr. Igusti Ngurah Sastradi, SPKJ. Om Swastiastu, Dr. Sas. Swastiastu. Baik, selamat datang di studio Bali TV. Berikutnya kita bertemu dengan Dr. Ida Bagus Gede Wisnuwardana, M.Biomed, SPKJ. Biasa disapa Dr. Wisnu. Dr. Wisnu, selamat sore. Sore Mbak Vera. Ya, selamat datang. Dan pemirsa, tentunya bipolar ini akan dibahas langsung oleh expertnya yang telah hadir di studio juga. Dan nanti di segmen berikutnya kita juga akan buka interaktif. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di line telepon kami di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Baik, jadi untuk pemirsa juga yang penasaran ingin tahu lebih detail bipolar. Kalau kita mengenalnya tentang bipolar ini swing mood, perubahan mood seperti itu. Seperti apa lengkapnya? Dr. Sas boleh diinformasikan terkait bipolar ini, Dr. Sas? Ya, memang penting sekali acara ini untuk memperkenalkan apa itu gangguan bipolar. Gangguan bipolar dikenal di mana-mana di seluruh dunia. Itu karena khas cirinya adalah terjadi gangguannya pada moodnya. Baik. Dikenal dari namanya bipolar, artinya bi, ada dua kutub. Yep. Suatu saat, suatu episode dia akan mengalami perasaan yang meningkat, kemudian berpikirnya yang menggebu-gebu ya, ide-ide banyak gitu. Jadi seolah-olah semuanya serba meningkat. Baik. Pikirannya meningkat, perasaan meningkat, aktivitasnya meningkat dengan segala risikonya gitu ya. Kemudian di sisi lain, pada episode lain, dia mengalami kutub yang satunya lagi. Jadi namanya fase depresi. Nah, depresi kan sudah banyak dikenal ya. Jadi ada rasa sedih, moodnya yang sedih, moodnya yang menurun. Kemudian kehilangan interest, tidak merasakan kegembiraan. Dan yang lain yang ikuti energinya menurun, rasa optimismenya menurun, tidak percaya diri. Sampai selera makannya menurun, kadang-kadang berat badan menurun, atau kebalikannya banyak tidur dan seterusnya ya, kutubnya kayak begini. Nah, dengan segala risikonya yang paling berat adalah kalau pada fase depresi, perasaan rasa pesimis ya, rendah diri sampai ada kecenderungan untuk bunuh diri. Nah itu. Wow. Pada fase bipolar yang lainnya, fase manik ya. Baik. Fase manik itu menggebu-gebu, malah risikonya sangat tinggi untuk merembet. Ada mengambil usaha-usaha yang sangat berisiko ya. Misalnya pada remaja suka ngebut-ngebutan di jalan. Baik. Ya, sampai dengan eksesnya minum alkohol. Atau pada umur-umur yang lebih dewasa, sudah berkeluarga, hubungan sosial, relasi dengan pasangan itu menjadi kacau karena terlalu optimisnya, gampang ambil risiko, buka usaha ini, buka usaha itu, kemudian investasi misalnya ya, aktivitas seksual meningkat dan sebagainya, kebutuhan tidur berkurang. Jadi segala eksesnya ini kalau tidak dikenali, orang kira ini hal yang orangnya memang dari sononya hebat begitu ya, tetapi berlebihan. Baik. Berlebihan dan lepas kontrol. Ibarat mobil hanya ngegas saja, tapi remnya blong. Jadi risikonya. Nah ini ya pentingnya ya mengenal gangguan bipolar. Sekilas dulu seperti itu, bahwa kedua gangguan klinis yang kentara ini, mungkin orang yang tidak tahu lebih dekat itu akan mengira ini orang hebat ya. Baik.
kalau pada fase maniknya gitu. Ya, baik dok. Jadi ada dua kutub yang manik ya, maniak sekali, sangat bahagia. Bahagia berlebihan. Bahkan ada yang depresi hingga mau bunuh diri, dok. Ya, resikonya. Baik. Ya, seperti apa gangguannya, apa penyebabnya pemirsa? Nanti kita akan lanjutkan perbincangan bersama Dr. Sas dan juga Dr. Wisnu. Tetaplah bersama kami. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Harmony Belly dan kita akan lanjutkan perbincangan kita terkait mengenali gangguan bipolar. Seperti yang sebelumnya sudah diinformasikan, ternyata bipolar ini adalah perubahan suasana hati yang ekstrim. Bagaimana gejalanya? Dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan setelah tadi Dr. Sas sudah menginformasikan detail sekali terkait bipolar. Jadi kita juga harus aware, waspada seperti itu jika ada keluarga, sanak saudara atau teman yang mengalami gangguan perubahan suasana hati yang ekstrim ini ya. Kita menuju ke Dr. Wisnu. Dr. Wisnu, bagaimana kira-kira gejala gangguan ini, dok? Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Sastradi, jadi gejala gangguan ini dulu disebut itu manik depresif. Manik depresif. Karena memang kan tadi dia ada dua kutub ya. Baik. Kutub yang manik pas lagi di atas sama depresif. Tapi nah kemudian di gejala maniknya itu bisa dia punya racing thought. Jadi pikiran yang banyak, itu ide-idenya banyak. Baik. Kemudian libidonya meningkat juga bisa sampai itu dia akan merugikan dirinya sendiri, dan libido meningkat itu jadi tindakan yang kurang bertanggung jawab. Jadi harus benar-benar harus dilihat tanda dan gejalanya supaya penderita ini nggak sampai terperosok di gangguan perilaku seksual bebasnya. Kemudian juga tadi juga sudah disebutkan mereka akan melakukan hal-hal yang tidak rasional saat manik itu, karena kan dia akan melakukan hal-hal yang kayak belanja-belanja atau raktir temennya. Tapi yang paling ciri khas banget itu kelihatan tuh ada waham grandius. Jadi waham kebesaran, dia merasa dirinya bisa menaklukkan apa aja, bisa melakukan apa aja gitu. Dan merasa dirinya tuh hebat, bisa merasa dirinya bahkan ada yang merasa dirinya ciri khas itu yang tadi grandius itu ngaku dirinya itu seseorang gitu. Jadi dekat sama presiden atau padahal kan pas dilihat-lihat enggak gitu. Mulai berangan-angan seperti itu ya, dok ya? Ya, ada wahamnya itu. Kemudian juga di kutub bawahnya itu yang depresi, dia sampai ada waham nihilistik. Makanya dia merasa dirinya nggak berguna, nggak ada harapan hidup, akhirnya melakukan tindakan bunuh diri seperti yang tadi Dr. Sas bilang. Ya, perubahan dari suasana hati itu ada jangkanya nggak, dok? Atau tiba-tiba sedih, dalam satu hari tiba-tiba senang, itu ada? Ada, jadi ada yang kayak gitu, ada yang biasanya 7 jam ya. Baik. Tapi ada yang cepat juga ada, itu yang udah super bipolar itu. Ya, dia cepat sekali, mood swingnya naik turunnya. Tapi jangka waktunya biasanya sih 7 jam. Baik, itu ada yang benar-benar cepat. Ya, ada yang berhari-hari, ada yang 1 minggu gitu ada. Ya. Baik, dan dengan Dr. Sas, ini penyebab gangguan bipolar sendiri, dok, apakah ada faktor keturunan atau ada faktor-faktor lain penyebab dari bipolar ini, dok? Iya, dari penelitian memang ada disebutkan ada faktor genetik yang potensi itu diturunkan, tetapi tidak berarti bahwa kalau orang tuanya itu menderita gangguan bipolar, pasti anaknya akan menderita. Tidak. Ya. Banyak hal yang pengaruhi. Seperti gangguan mental pada umumnya, yang seperti gangguan mental yang lainnya, faktor-faktor yang bersinggungan, berinteraksi itu antara biologiknya, kemudian psikologisnya, psikososial, relasi dalam keluarga, ya, dalam masyarakat, dalam pekerjaan, itu psikososial. Juga latar belakang budaya juga ada pengaruhnya, dan faktor spiritual. Jadi ketiga hal ini sangat-sangat berkaitan satu sama lain. Hanya potensi itu, kerentanan biologiknya itu yang diturunkan. Jadi kalau misalnya lingkungan itu tidak mendresur, mengarahkan atau membuat tekanan-tekanan,
Kalau orang tuanya aware, dia banyak walaupun gangguan bipolar misalnya sudah tertangani dengan baik, kemudian dia banyak berkonsultasi, lalu bagaimana dia mempersiapkan diri misalnya supaya anaknya tidak nanti ya sejak dia sebelum melahirkan, bahkan sebelum hamil itu sudah memprogram kan. Baik. Jadi 9 bulan dalam kandungan itu sangat penting ya. Andai kata ibunya bisa stabil mentalnya, tidak ada tekanan-tekanan ya yang dirasakan. Jadi tekanan secara fisik, secara psikis terutama, hubungan dengan mertua, hubungan dengan ipar dan lain sebagainya, atau hubungan suami istri sendiri yang menyebabkan bergejolaknya. 9 bulan dalam kandungan itu sangat menentukan apakah potensi itu akan berkembang lebih lanjut atau tidak. Kemudian begitu lahir ya, yaitu pola asuh yang sehat begitu ya. Nah, ini penting sekali dalam tumbuh kembang anak itu sehingga dia menjadi anak yang tumbuh berkembang dengan sehat, menjadi remaja, kemudian menjadi dewasa, sehingga daya adaptasinya stabil, dia seimbang melihat suatu masalah ya, baik dari sisi negatif maupun positif. Ini kan hal-hal yang memperkuat ya. Tapi kalau sejak dalam kandungan sudah ada tekanan-tekanan kacau ya, masa asuhan itu pengasuhannya tidak bagus ya, ada rasa aman misalnya ya, kebutuhan yang paling mendasar itu adalah kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman. Ini penting sekali dalam mempersiapkan potensi itu akan nantinya terekspresikan menjadi nyata klinisnya atau tidak. Seperti itu. Jadi faktor genetik itu hanya kerentanan itu yang diturunkan ya. Sama seperti yang lainnya, misalnya orang kencing manis misalnya ya, tidak 100% pasti ya, tetapi kalau lingkungannya tidak ya, gaya hidup, lifestyle-nya itu ada yang memperkuat, tapi ada yang juga membuat rapuh gitu. Ya, dan ini menarik juga dok, tadi dokter sempat informasikan terkait biologis, psikis atau psikososial juga, serta spiritual. Apa kaitannya dengan spiritual dok? Ya, tentu spiritual dalam arti bukan ritual ya. Spiritual itu bukan religinya, bukan keyakinan, kepercayaan, tapi dia menjalani hidup sebagaimana adanya, bukan hanya fisiknya saja, bukan hanya perasaan aja, tetapi menjalani sesuai dengan kodrat ya, sehingga dia mengalami sesuatu yang benar-benar hidup ini memang live, memang nyata ya, terbebas dari perasaan-perasaan yang hanya sifatnya terbatas. Kalau fisik ini terbatas. Kalau psikologis juga ada batasnya sesuai dengan memori yang dia terima selama di dalam kandungan sampai dan selanjutnya ya. Nah, kalau yang spiritual ini yang sebenarnya kita tidak bisa jangkau ya, tetapi bisa dirasakan ya. Tapi di dalam agama, dalam religi itu ditekankan ya. Ada tradisi yang diturunkan, ada nilai-nilai akhirnya ya. Tetapi menyangkut spirit itu adalah sangat yang privasi sekali. Orang akan merasakan nyaman, merasakan terasa tercukupi, terasa syukur ya. Dan ini mempengaruhi psikologisnya, mempengaruhi fisiknya. Jadi spirit ini yang paling inti sebenarnya. Baik, spirit ya. Ya, semangat ya, bahwa memang benar-benar hidup seperti itu ya. Baik dok, dan selanjutnya untuk kisaran umur yang bisa terkena bipolar ini, dokter Wisnu, apakah dari anak kecil, remaja, dewasa, atau seperti apa dok? Makasih Mbak Vera. Jadi kisaran umumnya itu di usia remaja, di 12 sampai 16 tahun. Kemudian ada beberapa kasus juga ditemukan pada usia 70 tahun. Baik, jadi beragam sekali dari yang remaja sampai dewasa ya, bahkan adult seperti itu, lansia juga bisa terkena ya bipolar ini. Baik, selanjutnya dokter Sas, bagaimana terkait jenis-jenis dari gangguan dari bipolar ini dok? Ya, kalau di DSM-4 itu statistik ya yang mengatur penggolongan itu sebenarnya gangguan mood yang termasuk bipolar ini diklasifikasikan dalam satu rentang ya, varian yang begitu banyak ya. Dari yang paling ringan mungkin moderate ya, sampai yang paling berat. Dari yang gejalanya lebih bisa
atasi, lebih gampang sampai yang sulit begitu ya. Baik. Nah, itu klasifikasinya sebenarnya agak-agak complicated juga ya. Baik. Kalau ini. Tapi yang paling jelas, yang paling berat itu adalah gangguan bipolar 1 namanya, bipolar 1. Karena itu ada fase maniaknya yang berlebihan ya. Jadi pikirannya, perasaannya, dan aktivitasnya itu betul-betul menggebu-gebu, meledak. Jadi tidak terkontrol ya. Dan ini membutuhkan harus dirawat di rumah sakit, butuh pengawasan. Sampai akhirnya klinisnya lebih reda, kemudian diberikan psikoedukasi pada keluarganya, bagaimana berhadapan dengan penderita begini. Jangan justru disalahkan misalnya, jangan dimarahi, tapi paham ya. Jadi persiapan sebelum pulang itu sudah dipersiapkan sebelum pulang. Nah, yang lainnya ada yang agak bukan manik ya, tetapi ada hipomanik namanya ya. Hipomanik ini mirip-mirip juga, tetapi tidak begitu kentara. Kalau orang tidak kenal betul, dikira ini orangnya memang optimis banget gitu ya. Baik. Gembira, gampang bicara, gampang dipercaya sama orang ya. Tapi tetap berisiko, Nah, jadi jenis-jenisnya ini ada varian-variannya. Tetapi yang paling gampang adalah ada perubahan dari sebelumnya. Biasanya beda dengan kalau fase depresi yang bipolar dengan depresi yang bukan bipolar. Itu depresi yang bipolar itu lebih cepat dari tidak mengalami gejala klinis seperti itu menjadi bipolar, itu cepat perubahannya. Nah, itu yang paling harus dipahami ya. Perubahan yang drastis sehingga masuk ke bipolar 1 ya. Depresinya itu lebih cepat ya. Kalau depresi yang bukan bipolar itu lebih lama berangsur-angsur ya. Seperti itu. Dan itu depresinya juga sampai ingin bunuh diri seperti itu dok ya? Risiko bunuh dirinya kencang. Benar-benar kencang ya. Makanya awareness ini ya jadi penting sekali. Baik. Sebaiknya yang melihat ada perubahan di keluarganya, apakah anaknya, apakah suami, apakah istri di dalam keluarga itu yang mengalami tanda-tanda perubahan seperti itu, cepat datang ke fasilitas pelayanan kesehatan yang terdekat, dokter pribadinya nanti akan memastikan lagi, mungkin ini harus sudah segera dirujuk ke psikiater untuk pengobatan lebih lanjut. Baik, dokter. Dan selanjutnya untuk umur, tadi diinfokan bahwa dari remaja, usia 12 bisa. Kadang-kadang saya juga berpikir, oh mungkin kita labil seperti itu dokter Wisnu. Dan kita harus mendetail kembali ya, meneliti kembali apakah ini bipolar atau hanya perpindahan mood atau perasaan yang ekstrim. Dan untuk yang usia 70 tahun pun ada, itu seperti apa dok? Ada sempat mengalami ketemu pasien dengan usia sudah lansia atau remaja? Mungkin ya, kalau yang udah lansia seperti itu, dulunya itu dia tidak pernah terdeteksi gitu, karena mungkin dari lingkungan sekitarnya tidak aware atau tidak pernah terdeteksi oleh petugas kesehatan sebelumnya. Kemungkinan dan kemudian suatu saat itu dia ketemu petugas kesehatan atau di lingkungan keluarganya ada yang jadi petugas kesehatan, akhirnya bisa melihat, atau saat yang bersangkutan mengantar anggota keluarganya yang mengalami gangguan psikis, kemudian saat ditelusuri lebih lanjut ke faktor lingkungan sekitar, ketemu gitu. Akhirnya ada yang juga seperti itu. Tapi ya jangan salah juga nanti dengan orang yang mengalami BPSD. Jadi ada orang BPSD ada itu ya, dia gangguan mental dan perilaku karena demensia. Nah itu kan di usia-usia segitu juga, tapi ciri khasnya kalau yang BPSD itu dia mengalami penurunan fungsi kognitif yang secara signifikan gitu. Baik, karena usia seperti itu ya, BPSD usia. Dan juga bipolar tersebut. Ya, jadi untuk pemirsa dimanapun Anda berada, jika Anda ingin berinteraksi langsung dengan Dr. Wisnu dan juga Dr. Sas, kami persilakan untuk menghubungi line telepon kami di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Di segmen selanjutnya kita akan angkat penelpon, tapi sebelum itu kita akan lanjutkan kembali karena tadi sudah diinfokan oleh Dr. Sas dan juga Dr. Wisnu, remaja, lansia pun bisa, dan kita harus mulai aware dengan lingkungan sekitar, terutama lingkup keluarga ya, keluarga kecil kita, apakah ada perubahan. Dok, untuk perubahan yang ekstrim itu kita bisa tentukan usianya dok, tidak ya? Jadi kita lihat di keluarga perubahannya benar-benar ekstrim seperti itu ya dokter Sas? Maksudnya usianya? Bagaimana? Ya untuk usia. Jadi apakah usia paling
paling dini itu yang pernah saya lihat ya ada usia 14 tahun. 14 ada dokter. Tapi ada juga yang dari penemuan di laporan jurnal gitu yang usia lebih awal lagi. Baik. Jadi sekarang dengan kondisi perubahan seperti sekarang ini, dengan tantangannya tersendiri ya, dari zaman digital ini, tentu hal-hal ini juga mempengaruhi ya hubungan relasi di dalam keluarga, perhatian terhadap anak dan itu ya. Jadi kasus-kasus seperti itu sangat erat kaitannya ya. Bisa jadi lebih banyak kasusnya. Berarti lebih dini kita memeriksakan langsung ke psikiater lebih baik seperti lebih baik, itu ya. Ya. Dok ya. Ya. Dan ada beberapa artikel juga mengatakan wah, artis Hollywood seperti itu juga kena bipolar. Apakah hanya orang-orang tertentu, Dok? Tidak yang bisa, juga. Ya. Hampir mengenai bukan dari profesi kalangan tertentu saja, tidak. Tidak. Tetapi ini di seluruh dunia hampir segala kalangan ya. Kaitannya tadi itu ya. Faktor genetik itu memang ada ya. Tetapi faktor lingkungan ya, peran awareness itu, peran juga budaya sekitar yang akan memberikan penguatan ya, pemberdayaan pada masing-masing keluarga sehingga keluarga itu menyelesaikan masalahnya apapun itu. Bukan hanya masalah mental aja, tetapi hal-hal lainnya akan lebih gampang, lebih mudah ya. Jadi kalau dibilang lebih mudah kan bahasa Inggrisnya jadi ease ya. Tapi kalau tidak mudah menjadi disease ya. Apakah di fisik ataupun di mental kan gitu. Baik, jadi mari kita bersama-sama untuk peduli dengan sekitar. Jika ada beberapa ya deteksi seperti yang Dr. Sas dan juga Dr. Wisnu informasikan, perubahan secara ekstrim, terutama suasana hati dan juga mood, bisa langsung dicek ke psikiater pemirsa. Segmen berikutnya kita akan lanjutkan perbincangan. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Harmony Balai. Terima kasih pemirsa dan masih bersama kami. Masih tentunya terkait topik bagaimana mengenali bipolar seperti itu. Ya, banyak informasi yang kita dapatkan sore hari ini pemirsa, dan untuk Anda juga yang ingin bergabung melalui line telepon kami, yang ingin berkonsultasi dan bertanya terkait bipolar, jadi salah satu gangguan mental, perubahan suasana hati yang ekstrim, kadang bahagia-bahagia sekali, dan tiba-tiba depresi, bahkan ingin bunuh diri seperti itu. Ya, silakan untuk menghubungi line telepon kami di 0361 894 8400 atau di 0361 894 8401. Ya, banyak tadi yang sudah kita perbincangkan, apa itu bipolar, gejalanya seperti apa, dan siapa saja berisiko. Ternyata tidak hanya artis-artis Hollywood ya, Dokter Sas ya. Karena kita hebohnya melihat di beberapa berita, oh karena beberapa produktivitasnya tinggi, tampil di depan panggung harus totalitas, walaupun lagi sedih harus tetap happy. Ternyata semua berisiko kena bipolar ini pemirsa. Ya, Dokter Sas, apakah orang yang kena bipolar ini, dengan gangguan bipolar ini, ada obatnya atau bisa sembuhkah, Dok? Ya, bisa sembuh. Bisa sembuh ya, Dok ya? Tergantung. Tergantung dari? Sekarang. Tergantung itu kalau seperti sekarang ini masyarakat aware, ini suatu yang harus dikonsultasikan. Baik. Keluarga misalnya paham, oh ini sudah lain dari biasanya, ini perlu minta bantuan profesional ke psikiater gitu ya. Jadi lebih cepat dikenali. Tentu dokter akan memeriksa ya, melakukan suatu assessment yang lengkap ya. Ada faktor-faktor ini, gejala klinisnya separah apa ya. Adakah hal-hal lain yang menyertai? Misalnya ada juga sakit fisiknya. Sakit fisiknya yang lain itu jangan diabaikan. Tapi ada juga yang mengelirukan. Kalau seperti tadi Dr. Wisnu bilang ya, pada umur-umur yang sudah lanjut ya. Itu keliru dengan gangguan yang pasca stroke misalnya, itu sudah mengalami hendaya, ada rem yang blong juga ya, sehingga menjadi gampang tersinggung, gampang marah, yang tadinya memang ada cenderung agak rewel waktu dulu ya, tetapi sekarang lebih rewel lagi, lebih gampang marah ya. Itu namanya gangguan yang berkaitan dengan fungsi otak yang sudah mulai terganggu. Tapi pada ini tidak ada gangguan fungsi otak
ya, yang seperti pada stroke tidak. Nah, tetapi ada perubahan kimia di otaknya, di brainnya, itu yang mengalami ketidakseimbangan. Nah itu, jadi hal-hal yang itu yang dilakukan oleh dokter, psikiater untuk memeriksa secara keseluruhan tingkat keparahannya, jenisnya, lalu pilihan-pilihan terapinya, kepribadiannya. Jadi pilihan-pilihan terapi itu akan meliputi obat-obatan, ya. Tentu obat-obat yang memang khas, ya, tidak bisa sembarangan dibilang kalau obat untuk gangguan jiwa pasti obat tidur gitu ya, atau obat penenang, bukan itu ya. Tetapi mengembalikan lagi keseimbangan yang di otak itu ya, sehingga dia berfungsi secara biologik, secara psikologis, ya, sosial, dan secara spiritualnya itu kembali lagi dia bisa berfungsi maksimal, sehingga dia bisa bekerja seperti biasa. Anak yang sedang sekolah misalnya bisa melanjutkan, bisa bergaul, berfungsi. Nah itulah tujuannya nanti ya. Jadi pemeriksaan yang benar, kemudian yang tuntas, makin cepat diobati makin bagus ya. Kemudian yang kedua tentu dukungan dari keluarga ya, tidak menghakimi, tidak menyalah-nyalahkan ya. Misalnya kalau anak remaja yang mengalami bipolar, jelas-jelas dia sakit, tapi dihakimi misalnya dasar anak yang tidak kurang ajar begitu misalnya ya. Kalau ujatan-ujatan begitu yang sudah menghakimi ya, tidak tahu rasa terima kasih gitu misalnya, dikaitkan dengan moral. Tidak 100% itu ya. Kalau sudah sakit diobati. Jadi dukungan pemahaman itu sangat dibutuhkan. Kemudian konsistennya berobat ya sampai tuntas ya, diikuti. Pengobatan yang tepat, kemudian cepat, kemudian betul-betul sesuai, diikuti oleh keluarga, ditambah dengan dukungan dan pemahaman dari lingkungan ya, support dari lingkungan itu sangat-sangat membantu. Ketika semuanya itu terpenuhi, ada yang memang bisa sembuh. Ya, bisa sembuh. Bisa sembuh ya, Dok ya. Jadi kalau makin lambat diobati, apalagi sering disalah-salahin ya, orang yang sakit ini memang menderita sebenarnya. Dia tidak pingin kayak gitu. Tapi dia apa boleh buat, terperangkap dalam kondisi itu, dia susah keluar. Nah, disinilah pemahaman dari keluarga dan masyarakat yang penting sekali. Iya, jadi obat-obatan, bagaimana dari pihak keluarga dan juga lingkungan tidak menghakimi pemirsa, dan juga konsistensi. Apakah itu ada terapi khusus atau hanya dengan obat ya, Dok? Terapi yang lainnya kan psikoterapi namanya, ya, dengan ngomong-ngomong ya. Dengan ngomong-ngomong itu tidak sembarang ngomong-ngomong, bukan hanya nasihat. Kalau nasihat baiknya begini, atau kalau dia sedang khawatir jangan dipikirin begitu ya. Siapa sih yang tidak berpikir ya? Bukan masalah jangan dipikirin, tapi dia tidak terkendali untuk apa yang dirasakan di dalam perasaan dan pemikirannya itu kadang-kadang terlarut, terhanyut ya, sebegitu rupa sehingga dia tidak bisa menolong dirinya sendiri. Iya. Baik, jadi ada psikoterapinya juga, ada obat-obatan juga psikoterapi, ya. Baik. Dan selanjutnya, jika gangguan bipolar ini tidak segera mendapat penanganan, Dr. Wisnu, kira-kira apa yang akan terjadi, Dok? Tentu saja kalau tidak mendapatkan penanganan, yang terjadi itu banyak hal-hal yang merugikan pasien penderita sendiri, kemudian merugikan keluarganya juga, dan bisa mengganggu lingkungan sekitar suatu saat nanti gitu. Jadi kerugian-kerugian itu misalnya dia tidak bisa mengontrol urge-nya atau keinginannya saat dia sedang di fase maniknya itu, di episode maniknya, nah itu dia bisa sampai berperilaku seks bebas, kan libidonya tinggi ya. Kemudian menggunakan obat-obatan, dan secara ekonomi juga kan karena dia jadi traktir orang, padahal kondisi ekonominya juga kurang bagus. Iya, baik Dr. Wisnu, kita tahan sejenak, akan ada penelpon. Kita akan sapa dulu penelpon yang ingin bertanya dan berkonsultasi langsung. Om Swastiastu, selamat sore. Assalamualaikum, Om Swastiastu, Raden Sonten. Iya. Selamat sore dengan Abah ya. Abah di mana posisi Abah? Perarenan, baik. Abah ada yang ingin disampaikan atau yang dilakukan Abah? Dengan keadaan begini, dokter, yang Abah alami dengan keadaan pandemi sekarang yang berkelanjutan. Baik. Kelihatannya
hal yang disampaikan itu amat sangat berguna untuk menekan orang yang berpikir tidak rasional, Nah, yang Abang maksud batasan-batasan apa yang kira-kira yang bisa dijadikan pegangan, soalnya sekarang sudah banyak orang yang ya istilahnya menduk ngomong sendiri, pingin menang sendiri, terus emosinya tiba-tiba yang biasanya orang kalau menjadi tinggi, pelupa, jadi yang biasa ramah jadi pemarah gitu. Apakah hal-hal yang demikian Abang sampaikan itu bisa diterapi secara dini? Kalau bisa, apa di tingkat puskesmas apa sudah ada dokter spesialis kejiwaannya? Karena kalau dibiarkan ya tentunya hal ini takutnya meningkat jadi lebih dari ya istilahnya lebih orang bilang nanti tambah stres atau gimana gitu. Demikian mungkin. Baik. Dok, terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Abah atas pertanyaannya. Wah, ini juga menarik dok, situasi pandemi semua berubah. Yang dulunya ramah jadi pemarah. Ya, dari segi perasaan seperti itu mulai tidak menentu. Ekonomi pun carut marut gitu ya. Bagaimana kira-kira menurut dokter batasan-batasan yang bisa kita lakukan jika muncul beberapa kendala-kendala seperti itu, Dokter Sas? Ya, kalau yang disampaikan tadi sepertinya itu hal-hal yang memang dampak dari tekanan akibat COVID ini ya. Tetapi tidak semuanya itu pasti gangguan bipolar, tidak. Baik. Hanya memang ada untuk gejala-gejala misalnya gampang marah, gampang tersinggung, itu kelihatannya mirip ya, tetapi tidak sama. Kalau karena dampak COVID ini orang menjadi kehilangan pekerjaan, lebih banyak terbatas di rumah, itu tekanan-tekanan itu hampir mengenai siapapun ya di seluruh dunia. Dampaknya ini menyeluruh ya. Tergantung setiap orang sekarang untuk beradaptasi terhadap perubahan yang seperti ini. Perubahan itu akan pasti ya, terutama perubahan yang seperti ini, dan kapan berakhirnya ini akan membuat stres tersendiri ya. Apalagi kalau misalnya memang yang berkaitan dengan kebutuhan hidup itu sudah begitu rupa menambah-nambah tekanan itu akan membuat orang yang memang tidak bisa beradaptasi secara maksimal, melihat sisi-sisi lain daripada kondisi ini, akan memang ya dalam keadaan reaksi stres namanya ya. Reaksi stres. Kadang reaksi stres itu orang bisa beradaptasi dalam jangka 1 bulan misalnya ya, kemudian bisa beradaptasi, akhirnya bisa ngatasi. Ada yang jangka 3 bulan, tapi ada juga reaksinya berkepanjangan. Tetapi tidak serta-merta itu pasti menjadi bipolar, tidak. Kalau yang bipolar ini memang khas dia, khas gitu. Nah, itulah yang membutuhkan bahwa perlu konsultasi ke dokter untuk membedakannya. Karena ini akan berkelanjutan kalau tidak ditangani dengan tepat. Yang 2 kutub tadi ya dok ya? Iya, yang gangguan manik bipolar. Dan juga depresi. Umumnya gangguan bipolar ini dalam satu spektrum namanya ya. Satu spektrum bipolar ya, bipolar spektrum disorder gitu ya. Jadi dari varian-varian itu banyak sekali. Itu yang pekerjaannya dokter lah nanti di rumah sakit itu untuk menggolong-golongkan. Dan berikut menjawab juga dari pertanyaan Abah, terapi sejak dini jika bipolar seperti itu ya, apakah bisa ke puskesmas atau memang ada di rumah sakit, Dokter Wisnu? Makasih Mbak Vera. Buat Pak Abah, apabila ada anggota keluarganya yang dilihat mengalami seperti gangguan psikis, itu kan tandanya dia semua aktivitas sosial, kemudian hal-hal lain itu terganggu. Jadi tadinya dia bisa bergaul keluar, sekarang udah nggak bisa. Kemudian untuk perawatan diri juga kurang gitu. Atau dari emosinya itu udah mengganggu lingkungan sekitar. Untuk di puskesmas sendiri sebenarnya sudah ada para medis ya atau nakes yang terlatih untuk mendeteksi adanya gangguan bipolar ini atau gangguan jiwa yang lain. Cuma karena keterbatasan obat-obatan
Baik. Jadi nanti mereka akan membawa pasien itu ke rumah sakit rujukan gitu. Jadi tetap nanti di sana akan dibawa ke psikiater atau bisa juga selain di puskesmas itu Baik. sebenarnya ada juga yang ada psikolog itu juga bisa mendeteksi. Nanti mereka biasanya akan mengkonsulkan tuh ke psikiater atau dokter umum juga yang di puskesmas juga ada. Mereka udah terlatih. Jadi kalau dokter umum tuh dari zaman mereka masih pendidikan sudah diajarin kan mereka mendapatkan pelajaran psikiatri. Baik, ya. Jadi telah terjawab, Abah. Mudah-mudahan bisa membantu juga bermanfaat juga. Ya, tadi juga kita membahas terkait bagaimana tekanan-tekanan itu ada dari pasien bipolar. Kalau bipolar sendiri, apakah dia benar-benar merasa tersiksa seperti itu ya, Dokter Wisnu? Bagaimana situasi kondisi jika terkena bipolar? Iya, kalau dari yang saya lihat pengakuan pasien bipolar sendiri yang cerita atau ditulis dalam beberapa medsos itu ya mereka menderita sekali, terutama di fase-fase depresi yang serba tidak menentu. Kemudian caregiver atau faktor pendukung untuk mereka tetap bahkan bisa mengenali gejala, membantu mengenali gejala dan membawa ke fasilitas kesehatan tuh karena sudah orangnya tidak mengerti ya, caregivernya atau keluarga tidak mengerti, akhirnya mereka nggak dibawa ke sana, malah ditinggalkan atau dihakimi atau diperlakukan dengan tidak baik gitu. Jadi ya seperti itu kalau ininya. Jadi memang dari keluarga terdekat ya, Dokter Wisnu ya, harus segera membawa ke psikiater terdekat untuk ditindaklanjuti. Jadi jangan dihakimi, malah ditinggal dan diberikan kata-kata yang tidak baik. Jadi semakin down, apalagi ketika kutub benar-benar depresi, itu juga sangat berbahaya sekali. Baik, Dokter Sas, untuk bipolar ini di Indonesia, khususnya di Bali, bagaimana kasusnya, Dok? Ya, sama dengan daerah-daerah lain ya. Kekerapan terjadinya itu dalam populasi itu antara 1-3%. Baik. 1-3%. Jadi anggaplah misalnya 2% ya. Dari 100 kerumunan itu ada dua orang yang menderita bipolar. Jadi dengan segala jenis yang berbeda-beda, variannya kayak gimana, komplikasinya kayak separah apa. Nah, itu yang perlu dipahami. Jadi dari sekian itu kita memang betul-betul perlu jangan menyamaratakan semua. Lalu kita mempunyai pemahaman, misalnya melabel ya, ini pasti akan tidak pernah sembuh gitu misalnya ya. Kalau lebih cepat dikenali dan diajak konsultasi, apalagi kita perlu di masyarakat ini saling membantu, saling gotong royong ya. Tapi bukan memencap, melabel begitu. Jadi ada semacam perkumpulan ya yang memberikan support ya berupa grup ya. Justru hal-hal ini penting sekali terjadi. Kita rangkul seperti itu ya, Dok ya, memberikan support. Dirangkul. Orang yang menderita ini sebenarnya ingin sekali keluar dari situasi itu. Dia sudah terlilit dengan masalah personalitinya yang begitu ya istilahnya ancur-ancuran begitu ya resikonya itu. Tapi kalau ditambah lagi pemahaman dari keluarganya sendiri yang mengatakan ini sudah dasar orang brengsek begitu misalnya ya, itu akan kayak lingkaran ya yang tidak habis-habisnya ya. Jadi janganlah semuanya itu dicap secara moral gitu ya. Kalau memang dia sedang sakit, diobati ya. Kemudian bagaimana kita gotong royong untuk memberikan apapun potensi yang kita bisa berikan sebagai dukungan tanpa lebih memperparah lagi. Nah, ini kan yang lebih dipentingkan. Iya, baik, seperti itu pemirsa. Jadi mari kita bersama-sama untuk bergotong royong untuk membantu keluarga, rekan-rekan yang setelah tadi kita sudah bahas bersama bipolar itu seperti apa, gangguannya, siapa beresiko dan bisa sembuh. Ya, bisa sembuh tentu dengan penanganan sejak dini dan lebih cepat, lebih baik seperti itu pemirsa. Ya, jangan kemana-mana pemirsa, kami akan kembali di segmen selanjutnya. Tetaplah bersama kami di Harmoni Bali.
Ya, baik pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kita akan buka untuk segmen terakhir ini sesi interaktif kembali. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung dan juga berbincang terkait mengenali gangguan dari bipolar. Silakan untuk menghubungi line telepon kami 894-8400 atau di 0361-894-8401. Ya dok, bipolar ya atau perubahan suasana hati secara ekstrim. Dan tadi dokter sudah menginformasikan bagaimana mengecek dari awal, akan kita bawa ke psikiater jika ada sanak saudara atau keluarga yang mengalami dua kutub itu depresi yang sangat fatal sekali atau manik maniak. Jadi benar-benar happy, bahkan apa yang kira-kira dok yang mereka lakukan kalau dia happy banget? Dia ngebut-ngebutan di jalan. Selain itu yang bisa kita lihat, wah ini sepertinya ada yang aneh atau perlu dicek. Orang yang bersangkutan sendiri mungkin agak sulit kalau mengukur ya. Iya. Kalau dia sedang emosi, perasaannya lagi high, melayang begitu, malah dia menikmati kadang, ya, menikmati. Cuman masalahnya kan risikonya itu dia nggak bisa kenali. Nah itu, ketika sudah terjadi risikonya, nah ini orang lain akan menyalahkan, dia juga merasakan menyalahkan dirinya pada fase depresinya, dia akan seperti itu, kayak lingkaran jadinya. Jadi betul-betul satu hal yang perubahan yang dari biasanya itu orang terdekat itu yang sebenarnya punya akses untuk minta tolong dulu, ya, minta tolong dulu dan mencari informasi. Tentu ke dokter ataupun fasilitas yang terdekat dulu ya, kalau belum memungkinkan ketemu ke psikiater gitu. Dari situ nanti. Tapi yang jelas perubahan-perubahan yang tidak seperti biasanya, drastis, dari awalnya dia tidak seperti itu optimisnya, tetapi sekarang sangat-sangat optimis, mengambil risiko, banyak kegiatan yang dijalani, perhatiannya selalu tidak fokus, ya, berubah-ubah. Kebutuhan tidurnya merasa dia tidak butuh tidur, ya, tidak tidur ya, bukan susah tidur, tapi memang kebutuhan tidurnya berkurang karena dia optimis sekali, gitu. Jadi menggebu-gebu dan berpacu begitu ya, gampang marah ya. Jadi segala sesuatunya itulah yang diperiksa oleh dokter, oleh psikiater, dan tingkat keparahannya dan segala komplikasinya yang lainnya, termasuk juga apakah ada kepribadian yang lebih membuat lebih ruwet lagi. Ada salah satu kepribadian yang mirip itu adalah gangguan kepribadian borderline ya, kepribadian ambang. Itu mirip juga karena dia tiba-tiba ingin bunuh diri, kemudian cutting ya, kayak gitu ya, labil sekali emosinya. Itu gangguan kepribadian ya dok? Kepribadian. Berbeda dengan bipolar ya dok? Bisa bisa itu terpisah ya, tetapi pada gangguan kepribadian bisa juga dia kena juga, kena bipolar double jadinya. Nah, itu. Ya dok, jadi beberapa gangguan kepribadian tadi dan beberapa ciri-ciri seperti itu kita bisa mendeteksi apakah bipolar atau tidak. Dan jika pun pemirsa ingin langsung membawa ke dokter, itu bisa langsung karena nanti juga akan ada assessment seperti yang diberikan oleh psikiater. Sebelum kita membahas, kita akan sapa penelpon untuk penelpon kedua. Pemirsa, Om Swastiastu, selamat sore. Untuk saya Putu dari Karangasem. Baik, Putu dari Karangasem ya, silakan Bapak Putu. Mau nanya dokter yang pakai baju hitam ini prakteknya di mana gitu? Baik. Iya. Itu aja sih. Oke, terima kasih untuk Bapak Putu Denpasar ya. Nanti kami akan informasikan by telepon ya di Denpasar ya dok ya. Ya, dan terkait lagi dok, untuk yang tadi ya, kita datang ke psikiater, selanjutnya kita diberikan assessment oleh psikiater tersebut. Bentuk assessmentnya itu seperti apa dok ya? Ya, psikiater itu menggunakan seluruh kemampuannya sebagai dokter untuk memeriksa itu, yang seperti sekarang ini kita berbicara ya. Jadi dengan teknik wawancara, psikiater akan lebih banyak mendengar. Ini modal yang paling penting, mendengarkan, supaya bisa melihat keseluruhannya apa yang dialami oleh yang bersangkutan, oleh yang sakit ini, seperti apa ya, mulai kapan
separah apa dan faktor-faktor lainnya yang bermirip-mirip ya. Yeah. Seperti tadi itu ada misalnya tumpang tindih dengan gangguan kepribadian ya, atau ada hal-hal lain yang memang ada faktor di otak yang terganggu, misalnya setelah epilepsi misalnya ya, ada bangkitan-bangkitan epilepsi yang bukan epilepsi kejang, tetapi bangkitan epilepsi yang gejalanya itu mirip juga, terjadi perubahan mendadak. Tiba-tiba dia ingin marah, tidak terkontrol, ngamuk, begitu ya, mirip ya, mirip pada gangguan manik yang gejalanya parah ditambah dengan gangguan psikotik namanya, di luar batas, dia tidak bisa menilai realitas, itu kan mirip sekali. Jadi hal-hal ini diperiksa ya. Kemungkinan juga akan diperiksa yang berkaitan butuh pemeriksaan labnya ya, apakah ada tumpang tindih dengan faktor medik ya, apakah ada kencing manisnya atau dan lain-lain sebagainya yang saling mempengaruhi. Nah, pemeriksaannya seperti itu. Jadi tidak cukup dengan memeriksa tensi dengan termometer ya, tetapi psikiater akan berinteraksi melalui wawancara, mengamati dan banyak mendengarkan. Ya, pemeriksaannya seperti itu. Dan ada tahapan-tahapannya. Ya, jadi ada beberapa tahapan ya, diantaranya ada assessment dan tentu dari dokter atau psikiater yang akan lebih tahu, karena beberapa gejalanya hampir mirip ya dok ya. Tadi ada yang terkait kepribadian seperti itu tadi, setelah epilepsi juga ya. Dan selanjutnya Dokter Wisnu, ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa bagaimana mencegah bipolar atau pesan-pesan untuk pemirsa Bali TV. Terima kasih Mbak Vera. Untuk pemirsa, penting sekali kita mengenali gejala gangguan psikis ini. Kalau dalam hal ini kan bipolar, supaya bisa membawa penderita itu menemui psikiater dan bisa mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Baik, dan mari kita bersama-sama ya untuk pemeriksaan sejak dini ya dok ya. Jangan sampai nanti penanganannya lewat, wah itu bahaya juga efeknya. Baik, dan selanjutnya Dokter Sas, ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa, pesan-pesan terkait mengenali bipolar ini? Ya, mari kita dalam kondisi apapun, dalam kondisi pandemi ini, kita tetap memberikan perhatian kepada sanak keluarga kita, terutama di rumah, kemudian di lingkungan kita. Seandainya ada teman-teman kita, keluarga kita yang mengalami penderitaan seperti itu, yang tentu tidak diinginkan, kita perlu konsultasikan ya. Bukan berarti kalau dia ini gangguan jiwa berarti harus dijauhi ya. Ini sikap-sikap yang perlu kita ambil dari pelajaran yang lalu-lalu. Setiap gangguan jiwa itu dikatakan misalnya ini orang yang mengganggu lingkungan ya, tetapi orang dengan gangguan mental ini dia tidak ingin seperti itu, tetapi dia ingin, andai kata ada yang mengulurkan bantuan berupa dukungan, pengobatan, tentu dia akan bisa lebih cepat lagi keluar dari situasi itu. Baik, mari kita bersama-sama untuk membantu dan juga menjadi support system ya dok ya, untuk rekan-rekan kita yang terkena bipolar. Jangan dijauhi, jangan dihakimi, tapi kita rangkul bersama-sama agar cepat sembuh, karena bisa sembuh penyakit bipolar ini. Ya, untuk itu terima kasih kami ucapkan kepada Dokter Gusti Ngurah Sastradi, SPKJ, Dr. Sas Suksoma, dan juga Dr. Ida Bagus Gede Wisnuwardana, M Biomed SPKJ. Terima kasih Dr. Wisnu atas waktu dan juga sharingnya. Dan pemirsa Bali TV dimanapun Anda berada, kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. 1 jam, tidak terasa kita sudah sharing terkait mengenali bipolar ini. Dan tentunya mari kita bersama-sama untuk lebih aware dengan kesehatan kita jika ada sanak saudara atau keluarga terjadi perubahan secara drastis seperti itu ya, terutama perasaan yang ekstrim, kadang bahagia, terlalu bahagia atau sedih sampai depresi sehingga ingin bunuh diri, itu mari kita langsung segera tindak lanjuti sejak dini untuk melakukan pengobatan di dokter atau psikiater terdekat. Semoga dialog kali ini bermanfaat untuk kita semua, dan akhir kata saya Dwi Vera beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.